Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim fa'alimna min ilmika wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali kita memuji Allah taala dan tidak ada henti kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia agung yang Allah taala berikan kepada kita. Yaitu apa? Yaitu nikmat karunia di mana Allah taala masih izinkan kita untuk menikmati hari-hari kita di Ramadan. Yang mana hari-hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap akan pergi meninggalkan kita. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Lau qila li ahli al-quburi tamannau la tamannau yawman min Ramadan." Seandainya ahli kubur itu dikatakan, ditanya kepada mereka, tamannau, mintalah kalian sesuatu, maka mereka akan sepakat menjawab, kami minta 1 hari dari bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah sedang menikmati nikmat yang mereka inginkan. Kita sedang menikmati karunia yang sangat mereka idam-idamkan di alam kubur nanti. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gunakan kesempatan ini, kesempatan terbaik ini. Ini benar-benar kesempatan terbaik. Apalagi malam nanti, malam ke ganjil ya, malam ke 25. Masih ada malam 25, 27, 29. Maka jangan disia-siakan itu. Karena orang-orang ahli kubur dulu tuh menyesal, ahli kubur sekarang ini mereka menyesal karena dulu mereka menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Mereka minta kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadukumul mautu qala rabbirji'un. Dan apabila sudah datang kematian kepada mereka, mereka berteriak, rabbirji'un, Tuhan kami, tolong kembalikan kami ke dunia. Ya, minta dikembalikan ke dunia. Ya, kalau sudah kembali ke dunia, apa yang mereka akan kerjakan? Apakah mereka akan terus menyempurnakan mimpi-mimpi dunia mereka yang dulu pernah mereka tinggalkan, pernah mereka kerjakan? Apakah yang orang-orang yang belum selesai bangun rumah kemudian meninggal, minta ke dunia, minta kembali ke dunia, untuk apa? Untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya. Orang yang sedang buka bisnis cabang ke-50, belum selesai sudah meninggal, minta dikembalikan ke dunia, untuk apa? Untuk menyelesaikan pembukaan cabang yang ke-50? Bukan. Mereka minta kembali ke dunia untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan amal-amal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Jadi mereka diberikan waktu untuk beramal soleh, diberikan 10 hari terakhir Ramadan, diberikan Lailatul Qadar, diberikan kesempatan untuk beramal, dimanjakan oleh Allah dengan kesempatan-kesempatan besar untuk menambah pahala, tapi mereka tinggalkan, mereka lalaikan, tidak digunakan. Kenapa? Karena mereka sibuk mengejar ambisi duniawi mereka, sibuk mengejar keinginan-keinginan, pencapaian-pencapaian duniawi mereka, sehingga mereka rela untuk menyia-nyiakan waktu beramal itu. Maka ketika masuk kuburan, mereka paham, oh ternyata ambisi-ambisi dunia yang selama ini dikejar itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Itu semuanya adalah sampah. Itu semuanya akan hanya menjadi beban di punggung dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka minta dikembalikan ke dunia untuk menyempurnakan amal-amal soleh yang dulu pernah mereka tinggalkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan mereka itu? Apa jawaban Allah taala? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha
itu hanyalah sekedar ucapan-ucapan yang mereka ucapkan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada dinding barzakh yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia sampai hari kebangkitan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini suka tidak suka, siap tidak siap, mau nggak mau, kita akan menyusul mereka, cepat atau lambat. Tapi tidak penting itu kita kapan kita meninggal, itu nggak penting kita tahu itu kapan kita meninggal. Yang paling penting adalah siap atau tidak kita ini untuk meninggal. Apakah kita sudah siap untuk berpisah dengan dunia ini dengan amal soleh yang kita lakukan? Maka ketika kita masuk ke kuburan mereka nanti, ketika kita menyusul mereka nanti, jangan sampai teriakan kita sama dengan teriakan mereka. Jangan sampai teriakan kita sama dengan teriakan mereka. Naudzubillahi ta'ala min dzalik. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja di momen-momen yang penuh dengan keberkahan ini, momen-momen yang penuh dengan curahan rahmat ini, penuh dengan fasilitas pahala yang Masya Allah, Allah Ta'ala limpahkan segala fasilitas kebaikan yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada umat-umat terdahulu, itu Allah Ta'ala berikan di sini, di Ramadan ini, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Nabi SAW itu benar-benar dimanja dengan bulan Ramadan. Bagaimana tidak dimanja? Wong satu malam itu sama dengan lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83,4 tahun. 83 tahun 3 bulan, itu 83,4 tahun. Lebih baik dari itu. Itu benar-benar dimanja. Tetapi ternyata di sebagian kaum muslimin itu ada yang tidak tertarik gitu untuk menggunakan waktu-waktu ini. Ada kaum muslimin yang di awal Ramadan tuh wow, semangatnya luar biasa, menggebu-gebu gitu kan. Itu tilawah tuh 3 juz sehari. 3 juz itu sehari itu kalau jam 9 malam tuh diajak main pingpong sama temennya. Habis sholat tarawih dia ngaji. Jam 9 diajak main pingpong, main bulu tangkis gitu. Atau diajak ngopi gitu kan. Ayo ngopi yuk gitu kan. Katanya, wah enggak, saya sedang sibuk ngejar target. 3 juz. Ya, orang tutup ya, belum selesai ini. Wah, mantap itu. Itu hari pertama Ramadan itu. Gitu kan. Kok tahu-tahu sampai hari ke-20 Ramadan, hari ke-15 Ramadan, 20 Ramadan sampai masuk ke 10 terakhir, malah dia yang ngajak ngopi gitu kan, malah dia yang ngajak ngopi. Terus semangatnya turun gitu kan. Jadi mau beramal itu malas gitu kan. Ini pertanyaannya kenapa nih? Kenapa? Apa yang membuat seseorang itu lemes untuk beribadah, tidak bersemangat untuk beribadah? Yang harusnya kita gunakan sebaik-baiknya, ini tuh malah nggak jadi semangat untuk beribadah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal tersebut? Jawabannya, yang menyebabkan hal tersebut ada 3. Ada 3. Dan itu adalah tiga-tiganya ini adalah inti atau asas dari tazkiyatun nafs, asas dari pembersihan hati, sucian diri. Jadi dia itu, kenapa kalau ada orang malas ibadah? Karena dia itu meninggalkan pondasi dari tazkiyatun nafs ini. Dan itu ada 3. Maka siapapun orangnya yang meninggalkan 3 hal ini, meskipun dia itu berbekal ilmu yang mumpuni, meskipun dia berbekal ilmu syar'i, meskipun dia ahli fikih, dia ahli hadis, dia ahli tafsir, tapi kalau meninggalkan 3 hal ini yang merupakan pondasi, asas dari tazkiyatun nafs, maka dia akan jauh dari tazkiyatun nafs. Dia akan semangat dalam mensucikan diri itu, dalam beribadah kepada Allah itu akan kendor, akan lemes, tidak bergairah. Dan itu 3 hal ini itu dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 ini sudah kita hafal mungkin ya.
Bahkan sejak SD itu sudah dihafal. Cuma jarang ditadaburi atau bahkan nggak pernah. Makanya akhirnya ya karena jarang tidak ditadaburi atau bahkan tidak pernah ditadaburi, tidak pernah dipahami isinya, maka akhirnya tidak paham. Karena tidak paham, maka tidak diamalkan. Jadi Al-Ahzab ayat ketika 21 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Ini biasanya waktu kita di SD itu kan ngafal ayat ini cuma sampai di sini saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, titik. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Titik sampai di sini. Padahal inti dari ayat ini tuh di setelahnya, di bagian kedua, di penggalan kedua. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi SAW dalam berbagai macam hal. Dari mulai cara yang paling sederhana sampai cara yang paling rumit. Dari mulai hal yang paling sederhana sampai hal yang paling besar. Dari mulai tata cara pakai sendal sampai tata cara mengatur negara, kita disuruh mengikuti Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, siapa orang yang bisa mengikuti Nabi SAW? Apakah semua orang bisa? Jadi ittiba'ur Rasul itu adalah obat syahwat, obat syubhat. Obat syubhat itu adalah mengikuti Rasul SAW. Ya. Tapi apakah semua orang yang sudah terbebas dari obat dari syubhat ini itu mampu dia mengikuti Rasul SAW 100%? Mampukah orang yang seseorang itu sholat seperti sholatnya Nabi SAW lahir dan batin? Mampukah seseorang itu meninggalkan maksiat seperti Nabi SAW meninggalkan maksiat? Mampukah seseorang itu mampu menahan amarahnya sebagaimana Nabi SAW menahan amarah? Bisakah seseorang itu sholat malam sebagaimana sholatnya Nabi SAW? Bisa tidak? Jawabannya tidak bisa. Sampai dia punya 3 sifat. 3 sifat itu apa? 3 sifat itu disebutkan dalam ayat penggalan ayat yang kedua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Untuk semua orang? Jawabannya tidak ternyata. Ternyata tidak semua orang itu bisa mengikuti Nabi SAW. Hanya orang yang punya 3 sifat ini. Apa itu? Liman kana yarjullah. Sifat pertama adalah yarjullah. Yaitu untuk orang-orang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal yaumal akhir, yarjul yaumal akhir, mengharapkan hari akhir. Yang ketiga wa dzakarallaha katsira, dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya 3 sifat inilah yang mampu dan siap untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Cuma berbekal ilmu syar'i saja nggak cukup untuk bisa ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus punya 3 hal ini. Yang mana 3 hal ini adalah obat bagi penyakit syahwat. Jadi obat syubhat itu apa? Ilmu. Ilmu itu bagaimana cara mendapatkan ilmu? Dengan mengikuti Nabi SAW. Pelajari firman Allah Azza wa Jalla, pelajari sabda Nabi SAW, pelajari ajaran-ajaran Nabi SAW. Itu obat syubhat. Ringkasnya dengan cara apa? Dengan cara ittiba'ur Rasul. Pelajari apa yang diajarkan Rasul, kemudian ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang obat syubhat. Obat syahwat 3 ini. Apa itu? Pertama adalah yarjullah, kedua adalah yaumal akhir, wasani dzakarallaha katsiran. Obat syahwat itu yang pertama itu adalah apa? Adalah yarjullah. Orang-orang yang bisa mengikuti Nabi SAW itu adalah orang-orang yang punya sifat yarjullah, mengharap Allah. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya orang yang punya rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa mengikuti Nabi SAW dengan sempurna, seseorang itu harus punya rasa butuh kepada Allah Ta'ala yang kuat, yang tinggi.
Semakin tinggi rasa butuh seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin sempurna ketaatannya, makin sempurna ibadahnya. Kita kan gini, Pak, manusia kan kayak gitu. Manusia itu kan kalau dia sedang punya butuh kepada orang lain, itu disuruh apa saja, langsung itu. Nah, kita ada orang kerja di sebuah instansi swasta atau pemerintah gitu. Artinya dia kan kerja sama orang lain. Dia punya bos, punya atasan. Artinya dia tuh butuh sama atasannya, karena dia hidup dari gaji itu. Berarti kan itu dia punya rasa butuh kepada atasan. Apalagi kalau gajinya gede, wah itu pasti rasa butuhnya terhadap pekerjaan ini itu terhadap atasannya itu makin tinggi. Apalagi kalau di rumah banyak cicilan, wah itu rasa butuhnya lebih tinggi lagi tuh makin. Jadi ketika seseorang itu punya rasa butuh kepada si bos tadi, bosnya tuh perintahkan dia, tolong apa namanya, tolong buatkan kopi misalnya, buatkan kopi. Itu kira-kira karena dia punya rasa butuh yang tinggi itu dikerjakan nggak tuh perintah bikinkan kopi itu? Itu bukan hanya dikerjakan. Ya, kalau perlu pakai kaidah apa? Kerja ikhlas, kerja ihsan. Bosnya minta kopi, dia hidangkan kopi, gulanya pisah, gula aren sama gula putih. Itu. Jadi ditambah-tambahi, gitu kan. Bosnya cuma minta kopi toh, itu, tapi dia ditambah-tambahi supaya bosnya tuh seneng. Kenapa? Rasa butuhnya tinggi. Kepada siapa? Kepada makhluk. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah Ta'ala permisalan yang lebih tinggi lagi. Seseorang itu bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ihsan, dengan serius. Itu ketika dia punya rasa butuh yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya masalahnya kita ini kan Pak, kadang-kadang kita tuh merasa nggak butuh sama Allah Ta'ala. Ini saya bisa tanpa Allah. Kita kadang-kadang punya perasaan saya bisa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena punya perasaan rasa bisa tanpa Allah, akhirnya ibadah kita kepada Allah melemah. Kenapa? Rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lemah, gitu kan. Gitu. Maka jemaah yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, obat pertama seseorang untuk bisa keluar dari fitnah syahwat, untuk bisa taat kepada Allah dengan sempurna, dengan semangat, sebagaimana Nabi SAW itu dulu kalau sholat malam, itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau itu sholat malam baca rakaat pertama itu Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga Al-Maidah, yang keempat An-Nisa, 5 juz dibaca dalam satu rakaat. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi laqad hamamtu bisuin, demi Allah aku sampai berniat sesuatu yang buruk. Apa itu? Meninggalkan Nabi SAW sholat sendirian. Saking panjangnya sholat beliau. Kok bisa beliau itu punya semangat sholat 5 juz satu rakaat itu? Dari mana semangat seperti itu? Dari mana semangat seperti itu? Dari rasa butuh beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Dari rasa butuh beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang pertama. Maka bagaimana Ustaz cara menumbuhkan perasaan seperti ini, menumbuhkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Jawabannya dengan tadabbur, dengan tafakur, dengan banyak memikirkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak memikirkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala yang kauniyah ataupun yang syar'iyah. Ayat kauniyah itu ayat sekitar kita. Dengan seseorang memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala, maka akan tumbuh rasa butuh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kan, kalau orang tuh hari-hari tuh mikir duit. Pagi tuh mikirnya duit, siang cari duit, malam sibuk ngitung duit, gitu kan. Bangun pagi mikir nanti gimana cari duit. Wah, hidupnya tuh duit gitu kan. Itu nggak bakal bisa ada ibadahnya seperti itu. Nggak ada ibadahnya. Itu yang pertama, itu rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Ini tinggal 10 menit lagi nih. Pokoknya bab ini nggak cukup satu muhadharah. Insya Allah nanti kita ringkas sebisanya, mungkin lain waktu kita sempurnakan. Yang kedua adalah yarjullah. Sifat yang kedua adalah sifat mengharap hari akhir. Sifat perasaan
bahwasanya hari akhir itu adalah segalanya bagi dia. Perasaan butuh kepada hari akhir, perasaan bahwasanya hari akhir itu adalah segalanya bagi diri dia. Ya. Itu asas tazkiyatun nafs yang kedua. Itu apa? Perasaan bahwasanya hari akhir ini adalah segalanya bagi dia. Nah, apa pintu untuk mencapai hal ini? Pintu untuk mencapai perasaan bahwasanya hari akhir itu adalah segalanya bagi dia. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah banyak mengingat mati. Itu adalah pintu untuk apa? Untuk menuju yarjul yaumal akhir, mengharap hari akhir. Nabi SAW bersabda dalam hal ini, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat hal yang menghancurkan kenikmatan. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak mengingat hal yang menghancurkan kenikmatan. Pertanyaannya apa itu? Apa itu hal yang menghancurkan kenikmatan? Al-maut, yaitu kematian. Jadi banyak mengingat mati, ini yang kedua. Karena banyak mengingat mati itu akan membuat amalan dunia terasa pahit dan membuat amalan akhirat terasa manis. Itu mengingat mati itu. Makanya Nabi SAW mengatakan hadimul ladzat, penghancur kenikmatan. Ini salah satu obat syahwat yang paling cespleng tuh ya ini, ingat mati. Nah, ibaratnya tuh ini paracetamolnya ini. Begitu diminum langsung cespleng. Nah, obat syahwat pengen maksiat, ingat mati, cespleng langsung hilang gitu. Kenapa? Karena ingat mati itu membuat amalan dunia terasa pahit. Sampean ngadep sate 2 porsi gitu kan. Sate Pak Manto itu. 2 porsi itu kan. Ngadep sate 2 porsi sambil inget mati. Sambil mikir, besok aku besok dikubur, nanti badan saya akan ditumpuk sama tanah, nanti ketemu sama munkar nakir, nanti kira-kira 2 saat itu rasanya gimana, Pak? Hambar rasanya, nggak ada rasanya, sepo udah. Ngadep sate sambil inget mati, selesai itu, nggak ada rasanya, enak tuh sate itu nggak ada. Kenapa? Ingat mati. Padahal sate itu enak nggak? Enak, gitu kan. Enak, gitu kan. Tapi karena sambil ingat mati, itu sudah tidak ada rasanya. Ya sama orang tuh maksiat pun apa? Kenapa orang maksiat itu? Karena dia lupa sama kematian. Orang kenapa maksiat? Karena tuh dia lupa sama kematian, lupa kalau besok itu mati, gitu. Makanya dia bermaksiat. Karena maksiat itu kan isinya enak-enak tuh, ya. Maksiat itu kan isinya kan yang enak-enak tuh, ya. Makanya ketika dikasih panadol, dikasih paracetamol, yaitu apa? Yaitu inget mati, langsung habis. Rasa enaknya habis, rasa keinginan maksiat tuh habis seketika. Kenapa? Inget besok mati, udah ndak nikmat lagi. Jadi ingat mati itu membuat amalan dunia terasa pahit. Yang enak-enak jadi pahit gara-gara apa? Gara-gara mati. Gara-gara ingat besok mati. Dan membuat amalan akhirat terasa manis. Amalan akhirat dibarengi sama ingat mati. Rasanya manis, nggak mau selesai, nggak pengen selesai. Kita sholat tarawih sambil ingat mati, itu 1 juz kurang, kurang. Gitu kan. Ingat besok mati kok. Kita kenapa kalau kita sholat tarawih itu ngedumel tuh kenapa? Ya karena ingatnya bukan mati, ingatnya duit, ingatnya lebaran, ingatnya baju baru. Akhirnya imam cuma baca 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman tuh rasanya walah suwemen tuh iki. Nah, lama banget ini bacaannya. Gitu kan. Jadi itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya seseorang itu terbebas dari fitnah syahwat. Dan dia semangat untuk beribadah. Yang kedua, dia harus punya sifat apa? Dia harus punya sifat yarjul yaumal akhir. Dia harus punya sifat, punya perasaan bahwasanya hari akhir itu selalu di depan mata. Ini adalah segalanya bagi dia. Apa pintu masuknya? Pintu masuknya adalah zikrul mauti katsiron, banyak mengingat mati.
Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, aksiru dzikra hadimil ladzat. Kalau ingat kematian sedikit, satu kali doang, itu tidak cukup. Karena perintah Nabi SAW tadi apa? Aksiru, perbanyaklah. Loh, kenapa tidak cukup, Ustaz? Ya karena syahwat itu mengelilingi kita sekarang ini. Kita sedang dikelilingi sama fitnah syahwat. Kalau ingat matinya tuh 3 hari sekali gitu. Hari ini ingat mati. Tapi pertanyaannya berapa lama tuh? Ingatan kematian tuh berapa lama bertahannya? Ya paling 3 jam. Ketika kita ingat mati gitu ya, lewat ada perempuan lewat depan kita, astagfirullah, naudzubillah min dzalik gitu kan. Karena ingat mati kita. Coba udah 6 jam kemudian udah nggak ingat mati. Masih bisa kayak begitu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua, sifat yang kedua. Yang ketiga, 5 menit lagi. Yang ketiga adalah apa? Dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah taala dengan zikir yang banyak. Itu sifat ketiga. Jadi kenapa zikir kepada Allah, Ustaz? Karena zikir kepada Allah itu menghidupkan hati. Seseorang ketika beramal soleh, maka sejatinya yang menggerakkan amal soleh itu adalah hatinya. Hati itu ketika dia hidup, maka dia akan mudah dan ringan untuk beramal soleh. Tapi ketika hati itu mati, maka dia akan berat untuk beramal soleh. Nabi SAW dalam hal ini bersabda, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir kepada Allah, permisalan orang yang diingat Allah, zikir kepada Allah dan tidak berzikir kepada Allah, itu seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang itu kalau hidup, diajak ngapain saja, diajak amalan apa saja, itu pasti langsung bisa gerak. Mau hidup kok. Kita lagi ini anak-anak muda nih, ini lagi sehat, hidup, diajak, yuk kita nanjak Gunung Lawu yuk. Tak bayari. Itu kira-kira berangkat nggak tuh? Oh berangkat. Maka dia bilang, oh nih Gunung Lawu kurang, harus cari Rinjani. Wah, itu Gunung Lawu 3.000 meter itu kurang. Maunya yang Rinjani, maunya Jaya Wijaya. Itu kan. Kenapa? Hidup dia diajak ngamalkan apa saja tuh, kalau badan itu hidup semangat gitu kan. Tapi kalau lagi sakit, diajak naik Gunung Lawu yuk. Aduh saya mumet. Aduh nggak enak badan, flu gitu kan. Udah nggak semangat gitu kan. Itu kalau jasadnya sakit. Kalau jasadnya mati, diajak naik Gunung Lawu, berangkat nggak? Jangankan naik Gunung Lawu, itu ada laler menclok di hidungnya dia nggak bisa diusir sama dia. Kenapa? Mati. Gitu kan. Hati seperti itu. Hati itu ketika dia hidup, diajak ngamalkan apa saja, semangat. Seperti Nabi SAW tadi, satu rakaat berapa juz? 5 juz. Gitu kan. 1 rakaat itu. Kalau kita apa udah nggak dengkelan gitu kan. Itu kan kita ajaib itu. Beliau tuh dapat dari mana semangat seperti itu? Jawabannya karena hatinya hidup. Kenapa hatinya hidup? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau hatinya sakit, hati sakit itu ya itu tadi, terawih baru imam cuma baca 1 halaman itu langsung batuk-batuk dia. Batuk-batuk. Batuk-batuk itu tafsirnya, lama banget sih mamam. Imamnya gaya-gaya banget itu pakai bacaan aba. Kenapa nggak baca qul hu aja? Nah, itu hati yang sakit seperti itu. Kalau hati yang mati itu dengar azan tuh nggak bergerak tuh, badannya nggak bergerak. Jadi jemaah yang dirahmati subhanallah, itu 3 sifat tadi. Jadi untuk kita itu bisa hidup hati kita butuh zikir dosis tinggi. Untuk hati itu bisa hidup, kita itu butuh zikir yang banyak. Dzakarallaha katsira, zikir yang banyak, zikir dosis tinggi. Gitu kan. Kalau paracetamol itu yang 1000 mg, kalau paracetamol yang 250 mg nggak mempan, harus dinaikkan 1000 dosisnya. Nama zikir yang bisa menghidupkan hati adalah dzakarallaha katsira, zikir yang banyak, zikir dosis tinggi. Baru dengan cara seperti itu
hati bisa hidup. Kalau cuma kita mengandalkan zikir pas sholat, Mbak. Kalau kita cuma mengandalkan zikir pas sholat, itu ndak susah untuk hidup hati ini. Karena sholat kita tuh kebanyakan itu ndak khusyuk. Aneh nggak sih? Kenapa kita tuh sholat tuh kadang-kadang atau seringnya nggak khusyuk? Kenapa? Karena setan itu punya cara khusus, punya pasukan khusus yang mengganggu orang sholat. Namanya khinzib, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Biasanya Nabi SAW mengabarkan bahwa ada seorang sahabat nggak bisa khusyuk sholatnya. Kalau kata beliau SAW, oh itu kau sedang diganggu sama khinzib. Khinzib itu kerjaannya tuh mendatangi orang sholat, kemudian dia mengingatkan dia hal-hal yang dia lupa di luar sholat. Kunci mobil hilang gitu kan, sholat, oh inget di sini, inget kunci mobil yang hilang, ternyata saya nggak nyimpen di sini. Itu siapa yang mengingatkan seperti itu? Khinzib. Jadi khinzib itu adalah data semen khususnya setan. Untuk apa? Untuk mengganggu orang sholat. Itu densusnya. Nah, data semen khusus pengganggu orang sholat. Namanya siapa? Khinzib. Dia nggak punya tugas selain apapun, nggak punya tugas apapun selain ganggu orang sholat. Kira-kira dia pinter nggak tuh Pak ganggu orang sholat Pak? Oh pinter. Tiap dia nggak diberikan tugas oleh iblis dengan tugas apapun. Kalau cuma kroco-kroco itu iblis apa? Setan-setan yang kroco-kroco itu disuruh sana, suruh sini gitu. Suruh kerja macam-macam. Tapi kalau khinzib ini itu data semen khusus anti sholat. Nah, kerjaannya apa? Tiap hari, sehari 5 kali gangguin orang sholat. Kira-kira pinter nggak dia ganggu orang sholat tuh? Wah pinter. Jadi kalau kita tuh kalau cuma ngandalkan zikir pas sholat, tok selesai itu lemah hati kita itu lemah. Jadi kita butuh zikir dosis tinggi di luar sholat. Untuk apa? Untuk menghidupkan hati kita. Jadi 3 sifat tadi sudah selesai ternyata. Kita ringkas lagi. Untuk seseorang itu bisa mengikuti Nabi SAW sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kita harus punya 3 sifat. Pertama apa? Pertama yarjullah, mengharap Allah, punya rasa butuh yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Pintunya apa? Pintunya adalah tafakur. Yang kedua adalah yarjul yaumal akhir, mengharap hari akhir, menjadikan hari akhir itu di depan mata kita. Pintunya apa? Pintunya ini adalah apa? Adalah apa tadi? Zikrul maut kathiron, banyak mengingat kematian. Yang ketiga adalah zakarallaha katsira, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini adalah asas dari tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah apa? Adalah upaya pensucian hati. Semua ibadah itu mensucikan hati. Salat, zakat, puasa, haji, bahkan nikah itu ibadah bukan? Ibadah, gitu kan. Semua amalan baca Quran, zikir, semua itu adalah amalan ibadah. Nah, ketika amalan ibadah itu dilakukan dengan hati yang hidup, maka itu akan menimbulkan kesucian hati. Tapi kalau ibadah itu tidak dilakukan dengan hati yang hidup, maka sudah tidak ada lagi manfaatnya nanti. Maka supaya kita bisa mengikuti Nabi SAW, kita perlu 3 ini tadi. Ilmu syar'i tidak cukup. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu syar'i tapi dia tidak ingat kematian, dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya akan gersang. Akan gersang. Maka kita jangan heran kok banyak orang futur tuh, kenapa? Udah hijrah futur. Kenapa? Ya karena 3 ini diabaikan. Orang hijrah tuh kenapa sih? Karena dia menganggap hari akhir itu adalah segalanya bagi dia. Dia ingat mati. Makanya dia bersedia meninggalkan kenikmatan dunia demi untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dulu ayat di Mekah itu, semua ayat yang turun adalah ayat tentang tauhid dan tentang hari
hari akhir, ayat yang mengajarkan kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mengingatkan kita tentang hari akhir. Ya kan? Itu dosisnya tinggi itu ketika di Mekah. Baru di Madinah turun ayat-ayat tentang hukum, tentang halal, tentang haram, tentang hijab, tentang puasa. Itu baru ada di Madinah. Maka jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita perlu 3 hal ini untuk mensucikan hati kita, ya, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang semangat. Wallahu taala a'lam bishawab. Afwan kepanjangan ini. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.